Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Memasuki hari kedua dalam perenungan doa puasa kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan dengan tema Dia mati menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yang terambil dalam Roma 5 ayat 8. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Walau di tengah situasi yang ada pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama melakukan doa puasa dan kembali masuk dalam hari kedua dalam perenungan kami. Kiranya Engkau melayakan setiap kami, hati kami, pikiran kami, untuk dapat benar-benar sungguh-sungguh untuk merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teks yang akan kita renungkan pada hari ini adalah di dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berbicara tentang kasih, pada suatu ketika ada seorang raja yang menguasai sebuah kerajaan besar. Raja tersebut membuat sebuah peraturan di mana ketika seseorang kedapatan mencuri, sebelah dari matanya harus dicongkel sebagai tanda penebusan atas kesalahannya. Namun pada suatu hari salah satu prajuritnya datang kepadanya dan mengatakan, "Tuhan, saya membawa sebuah berita buruk. Anakmu kedapatan mencuri. Apa yang harus kita lakukan?" Sang raja terdiam. Tidak lama kemudian dia berkata, "Bawakan anakku ke sini dan bawakan juga pisauku." Tidak lama kemudian si prajurit membawa anak sang raja dan juga pisaunya. Sang raja berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu bahwa hukuman bagi siapapun yang kedapatan mencuri di dalam kerajaanku adalah sebelah matanya dicongkel." Anaknya menganggukkan kepalanya dan tidak berani memandang wajah ayahnya. Lalu sang raja, itu ayahnya sendiri, itu mengambil pisaunya. Lalu apa yang terjadi? Sang raja mencongkel sebelah matanya. Setelah itu sang raja menoleh kepada prajurit dan berkata, "Kesalahan anakku sudah ditebus." Lalu dia beranjak dari kursinya dan memeluk anaknya dengan erat. Sang raja tidak layak untuk kehilangan matanya, dan anaknya itu tidak layak untuk tetap memiliki matanya. Tetapi sang raja begitu mengasihi anaknya sehingga ia mengambil hukuman yang seharusnya itu jatuh kepada anaknya. Itu adalah kasih. Begitu juga dengan firman Tuhan yang telah kita baca, yang berkaitan dengan kasih Allah pada setiap kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada setiap kita bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui dua cara. Yang pertama, cara Allah menunjukkan kasih-Nya adalah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam kematian Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berbunyi demikian, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, untuk membayar lunas penghukuman dosa-dosa kita dan memperdamaikan kita dengan dirinya sendiri. Kita tidak diselamatkan oleh kasih Allah itu sendiri, namun kita diselamatkan oleh anak Allah melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari antara mati. Yang kedua adalah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
dalam kematian Kristus ketika kita masih berdosa. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 berbunyi demikian, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mudah seseorang mati untuk orang yang benar, tapi sangat mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang berani mati, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apa artinya? Artinya bahwa kita bukan orang baik, juga bukan orang yang benar, melainkan orang yang berdosa. Namun Kristus mau mati untuk kita. Artinya kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia saja. Bukan karena kita benar, bukan karena kita baik, tetapi sekali lagi karena kasih karunia saja. Kita mungkin tanpa sadar menyakiti hati Tuhan. Kita menjalankan hidup kita dengan membenci mungkin. Mungkin kita menjalankan hidup kita dengan dikuasai hawa nafsu. Oleh karena itu, kita layak untuk menerima hukuman yang dinamakan kematian. Tetapi Raja kita, yaitu Raja Kristus, begitu mengasihi kita, sehingga Ia turun ke dunia untuk dicambuk, untuk diludahi, dan disalibkan. Dia tidak layak untuk mati di atas kayu salib itu. Dan begitu pula kita tidak layak untuk hidup di surga oleh karena dosa kita. Tapi Yesus sangat mengasihi kita dan memilih untuk turun ke dunia agar kita semua dapat ditebus dan diselamatkan oleh karena darahnya yang tercurah di atas kayu salib ketika kita percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka kita datang kepada Yesus. Maka kita menerima kasih Allah yang telah ditunjukkan kepada kita dengan mengutus Yesus di kayu salib untuk menebus kita dari belenggu dosa. Maka kita percaya kepada Kristus Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kiranya Allah menolong kita untuk menerima Dia dan diselamatkan pada hari ini juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.